إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saya sebetulnya adalah narasumber untuk training Bank NTB Syariah dari Jakarta. Tapi tiba-tiba dihubungi oleh panitia untuk diminta kesediaan untuk mengisi khutbah Jumat pada kesempatan ini. Dan untuk itu saya menyadari bahwa jamaah yang hadir di sini sebagian besar adalah peserta training dari Bank NTB Syariah. Walaupun saya dengar juga ada dari Bank BRI juga di sini. Sehingga topik khutbah Jumat saya pada hari ini akan saya beri judul memaknai kerja di bank. Wabil khusus mengenai memaknai kerja di bank syariah gitu ya, karena peserta yang paling banyak ini adalah bank syariah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwa sebagai muslim tujuan hidup kita ini adalah mencapai sukses dunia dan akhirat. Doa yang kita baca diajarkan oleh Quran dari surah Al-Baqarah ayat 201 itu jelas sekali. Kita diajarkan untuk berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita meminta kepada Allah, dan ini sekaligus menjadi ajaran mengenai tujuan hidup seorang muslim adalah kesuksesan, kebahagiaan, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kata dunia kita sebut duluan karena memang kita hidup di dunia duluan. Dari sini jelas bahwa Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sukses di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat saja, terbebas dari api neraka, tidak. Tapi seorang muslim itu harus berjuang untuk bisa sukses di dunia. Nah, sukses di dunia itu ukurannya adalah sukses peradaban kita. Peradaban itu konotasinya memang komunitas, ya, peradaban umat Islam, peradaban bangsa Indonesia dan sebagainya. Tetapi kalau kita turunkan, peradaban suatu bangsa itu adalah kumpulan akumulasi dari peradaban pribadi masing-masing warga bangsa tersebut. Sehingga kesuksesan peradaban Indonesia sebagai contoh itu sebenarnya adalah akumulasi dari kumpulan kesuksesan masing-masing kita, peradaban kita pribadi-pribadi. Jadi kalau kita menjalankan Islam dengan benar, dengan baik, mestinya pribadi kita adalah pribadi yang ikut kontribusi di dalam menyukseskan peradaban umat Islam atau peradaban bangsa Indonesia. Nah, ukuran sukses peradaban itu apa? Banyak sekali, ya. Tetapi yang paling dijadikan pilar utama dari suatu kesuksesan peradaban itu adalah tingkat pendidikan dan ekonomi suatu bangsa. Dan kedua-duanya itu, tingkat pendidikan dan ekonomi, itu diharapkan membangun kualitas unggul dari SDM, yang kualitas unggul dari SDM itu ukurannya 3, sederhana saja. Ini saya bisa angkat dari ayat Quran dan sebagainya, tapi tidak sempat dalam khutbah ini kita angkat. Yang pertama adalah integritasnya baik. Artinya orang-orang di Indonesia atau orang muslim itu mestinya integritas, kejujurannya, ya, itu mesti baik. Kedua, ukurannya adalah kompetensinya tinggi. Itu contoh orang yang di masyarakat yang peradabannya tinggi. Kompetensi artinya ilmu pengetahuan, skill maupun knowledge itu kuat. Dan yang ketiga adalah energi untuk bekerja, berjuang itu kuat. Jadi 3 itu saja SDM unggul itu yang diperlukan untuk menyukseskan suatu peradaban. Nah, yang menjadi miris kita sekalian adalah, atau prihatin dalam bahasa Indonesia yang lebih baik barangkali, itu adalah ternyata semua negara muslim, ya, ada 41 negeri muslim sekarang ini, saya hitung kalau ukurannya adalah 60% lebih penduduknya beragama Islam. Itu ada 41 negeri muslim sekarang ini di dunia. Kalau kita ukur tingkat peradabannya, itu tidak ada yang unggul sama sekali. Saya bicara seperti ini bukan ecek-ecek dalam pengertian bicara kualitatif sekali. Saya adalah orang yang rajin mengumpulkan data tentang indeks-indeks yang diterbitkan oleh berbagai lembaga internasional yang independen, yang besar-besar, termasuk oleh PBB, oleh INSEAD, oleh World Economic Forum, oleh berbagai lembaga.
yang mengukur indeks-indeks yang kira-kira menjadi ukuran dari tingkat peradaban satu bangsa. Contoh yang paling pertama saya kasih adalah Human Development Index. Di bahasa Indonesia kan menjadi indeks pembangunan manusia. Itu diukur setiap tahun oleh UNDP, United Nations Development Program, suatu lembaga di bawah PBB. Setiap tahun, sekitar 189 negara diumumkan indeks keunggulan atau perkembangan manusianya, IPM-nya, atau HDI-nya. Dari 189 tersebut, kalau kita ambil 1 sampai 30 tertinggi di dunia, itu tidak ada satupun negeri muslim di situ. Ya, negeri-negeri non-muslim. Dan negeri non-muslimnya yang lebih nggak enak lagi adalah banyak negara-negara yang orang ateisnya dominan di situ. Itulah negara-negara Human Development Index-nya tertinggi. Dan salah satu komponen dari Human Development Index itu ada 3 komponennya. Salah satunya adalah tentang education, tentang knowledge, tentang penguasaan ilmu dan edukasi di dalamnya. Sepertiga daripada indeks pembangunan manusia itu adalah indeks tentang pendidikan. Lebih parah lagi, dari 40 negara yang tertinggi di dunia, tidak ada satupun negeri muslim di situ. Indonesia ranking ke berapa? Kalau kita bicara tadi Human Development Index, yang pertama, Indonesia itu ranking ke 111. Dan untuk pendidikan, indeks pendidikan kita ranking ke 114. Kemudian ada lagi indeks yang namanya Global Innovation Index. Jadi indeks kemampuan inovasi global bangsa-bangsa di dunia. Yang mengukur lembaga lain, yaitu INSEAD. Yang diumumkan 129 negara tahun ini, tahun lalu ya, 2021, karena 2022 saya pasti belum keluar angkanya. Itu 129 negara, 30 negara tertinggi juga tidak ada satupun negeri muslim. Ada agak lumayan sedikit, nomor 35, itu Malaysia, masuk ke Global Innovation Index tertinggi di dunia, nomor ke-35. Kemudian ada lagi yang namanya Global Competitiveness Index. Kalau tadi tentang inovasi, kalau sekarang tentang daya saing. Kalau disingkat menjadi Global Competitiveness Index. Itu diukur oleh World Economic Forum. Ya, sebuah lembaga internasional yang sudah sangat paham, orang ekonomi pasti tahu ini. 141 negara yang diumumkan tahun lalu, itu 20 negara tertinggi tidak ada satupun negeri muslim, ada 30 ada satu negeri muslim, yaitu nomor 27, yaitu UAE. United Arab Emirates, ya lumayan 30 besar ada masuk satu negara. Kemudian ada ukuran World Happiness Index dari UNDP juga, ya bangsa-bangsa yang paling berbahagia di dunia. Ternyata 1 sampai 30 pun tidak ada negeri muslim di situ. Yang paling parah hadirin adalah yang namanya Islamicity Index. Indeks keislaman. Yang ngukur adalah sebuah lembaga di Washington, berpusat tadinya di George Washington University, terdiri atas profesor-profesor muslim dari seluruh dunia, muslim nih yang ukur ya, maaf dari Amerika, bukan seluruh dunia. Sudah 10 tahun terakhir ini kalau Bapak perhatikan, lihat di internet, cari Islamicity Index, nggak pakai global, II ya, Islamicity Index, indeks keislaman. Itu sudah 10 tahun ini, setiap tahun ada loh. Dari 151 negara, ini yang diukur keislamannya. 1 sampai 40 kita tidak menemukan negeri muslim. Ya, 140 yang tertinggi. Jadi diisi 1 sampai 40 negeri tertinggi Islamicity Index-nya adalah negara-negara non-muslim. Jadi, ya, kita bisa menyimpulkan kalau tujuan kita hidup di dunia ini adalah sukses dunia dan akhirat, dan kita bicara sukses dunia itu adalah ukurannya sukses-sukses peradaban, dan sukses peradaban itu adalah indikatornya ekonomi dan pendidikan, knowledge. Itu jelas sekali bahwa negara-negara muslim sedang tercecer luar biasa. Artinya peradaban umat Islam ini harus kita akui sedang tercecer luar biasa. Seorang ulama besar dari India, namanya Abu Hasan Ali An-Nadwi, penulis buku yang sangat produktif. Waktu saya masih remaja, saya banyak sekali membaca buku-buku beliau. Dia sampai menyimpulkan abad 21 ini atau abad 20-21 Masehi ini bukan lagi abad kemunduran dunia Islam, tapi kebangkrutan dunia Islam. Ini yang harus kita prihatin dan sadari Bapak Ibu, Bapak hadirin sekalian. Tapi ada yang menghibur kita begini, bahwa Quran memang menjanjikan bahwa kesuksesan, kehebatan peradaban itu memang, atau kemenangan dan kekalahan suatu bangsa-bangsa itu memang dipergilirkan oleh Allah.
Ayatnya jelas sekali tuh dalam surah Al Imran ayat 40, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Itu artinya, dan memang hari menang dan kalah itu aku pergilirkan, kata Allah, di antara manusia. Kita perhatikan dalam sejarah hidup umat manusia, tidak ada bangsa-bangsa yang hebat terus sepanjang masa, atau sebaliknya, tidak ada bangsa yang kececer terpuruk terus sepanjang masa. Dulu ada Romawi, seluruh dunia dikuasai oleh Romawi, di bawah bayang-bayang peradaban Romawi. Hanya ada dua negara yang tidak takluk sama Romawi pada waktu itu, yaitu Persia sama Tartar. Luar biasa, lebih hebat daripada Amerika. Tapi sekarang, apa Romawi? Yang menjadi sebuah negara kecil yang biasa-biasa saja. Banyak Persia, India, itu sudah bangsa-bangsa yang pernah meraksasa dunia, tapi sekarang biasa-biasa saja. Ya, itu wujud daripada memang Allah pergilirkan di antara manusia kebangkitan keperadaban itu. Kalau kita kaitkan pada peradaban umat Islam, itu jelas sekali. Dunia Islam ini adalah bangsa Muslim, adalah bangsa yang pernah 700 tahun menguasai peradaban. Yaitu sejak abad ke-7, sejak didakwahi oleh Nabi. Nabi mulai berdakwah itu tahun 611 Masehi, berarti awal abad ke-7. Itu bangsa Arab yang jahiliyah luar biasa. Banyak diabadikan di Quran bahwa jahiliyah itu memang, bangsa Arab itu jahiliyah. Antara lain ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu dokumentasi yang ada di Quran yang menggambarkan bahwa bangsa Arab kerjanya bertikai satu dengan yang lain. Bermusuhan, bunuh-membunuh, budak memperbudak, itu dikatakan. Karena itu sekarang jangan lagi kau lakukan seperti itu, kata ayat tadi. Berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dulu kami bermusuhan kerjaanmu, bertikai. Tapi ketika Islam kuturunkan kepadamu, kata Quran, Muhammad kuturunkan kepadamu, kamu menjadi ikhwana. Kamu menjadi bersaudara, menjadi kompak, akur. Kira-kira begitu. Jadi Islam turun, Muhammad turun ke tengah-tengah bangsa Arab, jelas merubah peradaban bangsa Arab yang tadinya tercecer, ancur-ancuran, jahiliyah dan sebagainya, berubah ujug-ujug 700 tahun sejak saat itu bangsa Arab yang Muslim, yang sudah Muslim, menguasai dunia. Dari abad ke-7 sampai abad ke-14. Pada saat puncak-puncak kejayaan Islam, abad 11, 12, 13, 14, itu ada Imam Ghazali, ada Ibnu Rushd, ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Suhrawardi, ada dan sebagainya. Yang mereka debat-debat filsafat luar biasa pada waktu itu, yang bukunya diabadikan sampai sekarang, berpuluh-puluh jilid debat-debat filsafat mereka, yang sampai sekarang orang Barat pun ketika belajar filsafat masih berujuk pada buku-buku umat Islam abad ke-12, masih dipakai sampai sekarang. Itu dahsyatnya umat Islam pada waktu itu. Pada waktu itu Eropa lagi ngapain? Yang sekarang ini kita terkagum-kagum pada Eropa menguasai teknologi dunia dan sebagainya. Eropa dalam bahasa sinis gitu kira-kira. Para pemimpinnya itu nulis namanya saja belum bisa gitu. Artinya belum ngerti ABCD. Nulis namanya aja para pemimpin tokoh-tokoh Eropa pada waktu itu belum bisa. Dan itu bukan kata kita, mereka pun mengakui, kata orang-orang Barat itu, we were still in the dark age until the 15th century. Kami ini masih menjadi bangsa yang gelap, peradaban kami sampai abad 15. Umat Islam sudah jaya-jayanya sampai abad 14 gitu. Tetapi seperti janji Allah tadi, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, memang hari menang dan kalah dipergilirkan. Ternyata sejak abad 14 kemari mulai dunia Islam mengalami keterpurukan, declining periode kemunduran. Sebaliknya Barat mengalami renaissance abad 15. Kan begitu cerita dunianya. Dunia Islam sejak saat itu terus terpuruk-puruk sampai sekarang abad 21. Kalau kita hitung dari abad 14 keterpurukan kita sampai abad 21 sekarang persis 7 abad juga gitu. Jadi sudah 7 abad pernah kita menguasai dunia luar biasa. Semua ilmu pengetahuan bersumber dari penelitian umat Islam. Tapi sebaliknya 700 tahun kemudian kita mengalami kebangkrutan atau penurunan. Nah, kalau berdasarkan janji tadi dalam Al-Imran 140 yang hari kemenangan dan kekalahan itu dipergilirkan, berarti abad 21 ke atas ini mestinya giliran kita kembali, bangkit lagi, kira-kira begitu. Oleh karena itu, ketika kita dulu memasuki abad 21, ketika kita menutup abad 20, atau dalam bahasa Hijriahnya, ketika kita menutup abad 14 Hijriah, dan memasuki abad sekarang abad 15 Hijriah, itu ulama-ulama dunia luar biasa mencanangkan dan menceramahkan kepada kita, baik termasuk ulama Indonesia. Saya waktu itu menjadi aktivis betul-betul pada zaman itu, lagi mahasiswa kira-kira ya.
Saya menyerap betul doktrin-doktrin, ceramah-ceramah para intelektual muslim yang kira-kira mengatakan, yuk kita siapkan, kita canangkan abad 15 Hijriah atau abad 21 Masehi ke depan itu adalah the revival of Islamic civilization. Abad kebangkitan kembali peradaban Islam. Masuk akal, argumentasinya banyak, baik dari dalil-dalil Quran dan hadis maupun argumen rasionalnya. Jadi saya adalah orang yang terbina ketika masa remaja, di pikiran saya betul-betul ingin berjuang, ikut kontribusi dalam perjuangan kebangkitan peradaban dunia Islam. Terus saya pernah jadi dirut BSM, anak-anak BSM pasti tahulah ceramah saya paling isinya begini, isi tentang ayo kita kontribusi pada kebangkitan. Karena abad ke depan ini adalah kita masa kebangkitan kembali dunia Islam. Sekarang sudah tahun berapa Hijriah? 1440, berapa ini sekarang? 4 ya. Berarti kan sudah 44 tahun kita berada di abad 15 Hijriah gitu. Apakah kita saksikan ada tanda-tanda kebangkitan dunia Islam? Yang ada Timur Tengah rusuh, kira-kira begitu. Arab Spring istilahnya sekarang ini kan. Ada pertikaian internal bangsa, ada pertikaian antar bangsa. Ya, dulu-dulu mereka kompak bikin OKI, bikin Islamic Development Bank, akur-akur saja. Belakangan malah bertikai. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dalam situasi seperti ini justru banyak intelektual mengharapkan kebangkitan dunia Islam itu dimulai dari Indonesia. Karena kita adalah bangsa muslim paling muda di dunia. Mereka, Timur Tengah, Afrika Utara, Mesir, Maroko, dan sebagainya, itu adalah umat Islam yang masuk Islam sejak awal dakwah Nabi. Artinya mereka kakek dalam urusan keberislaman. Kita ini anak remaja dalam urusan keberislaman. Saya punya argumen yang panjang tentang untuk mengatakan bahwa keberislaman kita Indonesia masih muda. Tetapi dalam konteks kebangkitan atau memimpin ke depan, kita mestinya memang lebih layak mengharapkan anak-anak muda untuk menjadi pemimpin masa depan, kan kira-kira begitu. Masa kita mengharapkan menjadi pemimpin masa depan kakek kita gitu. Yang muda-muda dong bangkit. Nah, inilah Indonesia perannya sebagai bangsa muslim termuda di dunia, mestinya bisa berperan untuk mengusung menjadi pionir bagi kebangkitan kembali dunia Islam. Karena orang muda itu mempunyai ciri lebih terbuka, lebih visinya ke depan lebih jauh, lebih mudah menerima modernitas, modernisasi, dan sebagainya. Itu anak-anak, ciri anak muda. Dari keberislaman kita ini lebih terbuka. Kita ini Indonesia begini-begini itu bangsa muslim paling demokrasi loh di Indonesia. Walaupun kadang-kadang dalam pilpres itu kadang-kadang gontok-gontokannya keras, tapi lumayan kita belajar demokrasi dengan cara kayak begitu. Kira-kira begitu. Dibandingkan negara-negara muslim yang lain, yang demokrasinya belum sejauh Indonesia di dalam belajar berdemokrasi. Di samping juga kita adalah bangsa muslim terbesar di muka bumi. 250 juta orang muslim ada di Indonesia. Yang kalau kita ukur berdasarkan statistik jumlah umat Islam di dunia, kira-kira hampir 15% jumlah umat Islam Indonesia itu jumlah umat Islam dunia itu kumpulnya di Indonesia. Nah, itulah kira-kira sekalian. Sehingga ini yang dakwah saya kemana-mana, terus saya menyampaikan ini di berbagai kesempatan. Yuk kita fokus dakwah kita ke depan, profesi kita isi ke depan. Di sini banyak sekali bankers gitu. Yuk kita fokus untuk membangun Indonesia supaya Indonesia menjadi pemimpin kebangkitan dunia Islam. Yuk kita fokus dakwah-dakwah yang kira-kira pro pada kebangunan dunia Islam. Apa itu? Ya dua itu. Episentrumnya ada dua, pilarnya ada dua. Satu membangun pendidikan, satu membangun ekonomi. Kebetulan yang diperbankan, kita yang diperbankan, kita tidak berada di dunia pendidikan. Biarlah dunia pendidikan itu dibangun oleh saudara-saudara kita yang memang para dosen, para akademisi, dan sebagainya. Itu bukan coupling kita. Tapi coupling kita ini sebagai seorang banker itu adalah ekonomi. Ekonomi itu adalah epicentrum dari kebangkitan sebuah peradaban. Artinya ketika kita bekerja di dunia perbankan kita masing-masing, bapak-bapak yang di bank syariah, bapak-bapak yang di bank BRI, katanya ada di BRI di sini, itu dengan bekerja sebaik-baiknya di bank masing-masing, itu bapak sudah berdakwah banget. Kira-kira begitu. Ekspresi dakwah kita ini sebagai profesional, kita ini bukan juru dakwah mimbar gitu, kecuali saya juru dakwah mimbar juga, saya profesional juga gitu. Tapi kebanyakan kita yang hanya profesional saja, tidak perlu menjadi ustadz untuk menjadi juru dakwah. Tapi dengan bapak, teman-teman sekalian bekerja serius, sungguh-sungguh, jangan korupsi. Karena korupsi yang akan merusak suatu peradaban, integritas yang jelek,
bekerja serius di perusahaan kita masing-masing, terutama di bank. Bank itu adalah episentrumnya ekonomi, ekonomi epicentrum peradaban, kira-kira begitu. Bank itu adalah pilar ekonomi, ekonomi pilar peradaban. Jadi kita semua sudah ditakdirkan oleh Allah untuk berada di perusahaan yang menjadi epicentrum paling berpengaruh untuk kebangkitan sebuah peradaban Indonesia. Dan ketika Indonesia sukses, maka Islam akan dapat credit point, gitu. Credit point artinya Islam akan dapat citra positif. Artinya dunia akan bisa kita perlihatkan bahwa ini ada sebuah negara muslim yang besar, namanya Indonesia, terbukti dengan mayoritas umat Islam, kita bisa sukses. Yang sampai sekarang kita belum punya satu contoh negara pun untuk kita perlihatkan kepada dunia, ini loh contoh negara muslim yang sukses. Nggak ada. Tadi indeks-indeks yang saya sebutkan kurang lebih seperti itu mengatakan. Yang tertinggi 1 sampai 30, 1 sampai 40 tidak ada satupun negeri muslim, kira-kira begitu. Nah, dengan kita membangun Indonesia melalui profesi kita masing-masing, itu berarti kita dakwah banget kalau menurut saya. Jadi jangan persepsi kita dakwah itu adalah ustadz-ustadz yang pandai bicara di mimbar dan sebagainya. Itu ustadz mimbar, oke lah, beliau-beliau punya coupling sendiri untuk berdakwah. Tapi yang paling efektif dan menurut saya sangat berpengaruh untuk langsung membangun peradaban Indonesia itu adalah para profesional. Itulah kira-kira, maka tadi saya kasih judul kan, memaknai kerja di bank. Memaknai kerja di bank syariah wabil khusus gitu ya. Artinya, Allah telah menakdirkan kita kerja di bank ini sebagai pusat dari kebangkitan kembali. Kalau kita mau serius kerja di bank kita masing-masing, itu insya Allah kita sudah dakwah banget. Itu menurut saya. Nah hadirin, apalagi kalau kita kerjanya di banknya bank syariah, kira-kira begitu. Kita kerja di bank konvensional saja, saya tidak sinis dengan yang konvensional. Karena mereka juga berjuang untuk menghidupkan ekonomi, membantu UMKM, apalagi BRI gitu misalnya, membantu unit mikro, bisnis-bisnis mikro. Itu kan meningkatkan ekonomi, pemerataan, poverty alleviation, menurunkan kemiskinan. Itu kan perjuangan, walaupun konvensional. Ya bahwa pelan-pelan nanti bikin yang syariahnya, oke lah gitu ya. Tapi yang sudah di syariah lebih-lebih lagi. Karena pada prinsipnya bank syariah sesungguhnya punya nilai-nilai yang lebih luhur daripada bank konvensional. Gitu. Bank syariah tidak boleh melakukan bisnis yang spekulatif. Yang akhirnya yang rada nekat, risikonya tinggi, itu nggak boleh. Artinya bank syariah itu mestinya lebih menjaga sustainabilitas ekonomi suatu bangsa karena tidak ada spekulator di situ. Bank syariah harus membiayai, kalau membiayai harus sektor real. Harus ada underlying transaction, kan begitu ilmu-ilmu syariah itu gitu. Artinya, operasi bank syariah ini jelas mempunyai pengaruh langsung terhadap ekonomi. Dibandingkan bank konvensional, apalagi pasar modal, apalagi pasar uang. Yang lebih banyak dagangnya dagang duit, gitu kan, yang tidak mempunyai pengaruh langsung pada sektor ekonomi di masyarakat. Ya, perputaran uang di capital market itu boleh dikatakan 80% itu cuma jual beli uang, bukan artinya tidak berpengaruh langsung kepada bisnis para emiten, tapi para pedagang antar investor. Kan begitu yang terjadi di pasar uang, pasar modal, juga di pasar uang. Nah, apalagi kita yang di bank syariah. Maka jadikanlah menurut saya bank kita masing-masing, bank syariah kita masing-masing sebagai sejadah kita untuk mengekspresikan ibadah sosial kita, ibadah muamalah kita di tempat kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, bukan hanya kita berdakwah ketika kita kontribusi optimal di dalam tempat kita kerja masing-masing, apalagi yang berada di epicentrum peradaban saya katakan tadi. Tetapi itu mengekspresikan ibadah sosial kita. Ibadah muamalah dalam bahasa agama. Bahwa berislam itu bukan hanya ibadah mahdoh. Bukan hanya rajin sholat itu kita menganggap selesai Islam kita. Yang Nabi lakukan sehingga membuat bangsa Arab yang jahiliyah menjadi pemimpin ilmu pengetahuan, itu adalah karena Nabi mendorong bekerjanya, semangatnya umat Islam itu untuk menimba ilmu, untuk belajar dan sebagainya. Jadi artinya di dalam ajaran agama Islam kita itu ada sesuatu yang harus kita perhatikan, yaitu ibadah sosial, bukan hanya ibadah ritual. Ibadah ritual itu sholat, seperti yang kita lakukan ritual. Ibadah haji, umroh itu ritual, puasa dan sebagainya. Tapi juga yang dihargai oleh Islam itu adalah ibadah yang sifatnya muamalah, yang kira-kira isinya ibadah juga kita kepada Allah, tapi efeknya adalah kemanfaatan buat lingkungan. Banyak benar Quran maupun hadis yang mencela orang
yang ibadah ritualnya bagus, puasa Senin Kemisnya bagus, sholat tahajudnya tidak pernah tinggal dan sebagainya, tetapi hidupnya itu tidak bermanfaat buat lingkungan, apalagi merugikan lingkungan. Kata Nabi, finnar, ya. Ketika beberapa sahabat bercerita kepada Nabi, ya Rasul, kami punya tetangga seorang perempuan luar biasa ibadahnya, dalam pengertian ibadah ritual, sholatnya, puasanya dan sebagainya, tetapi tidak ada tetangganya satupun yang selamat dari mulutnya. Tukang gibah, tukang fitnah nih perempuan. Nabi nggak panjang lebar jawab, mengatakan hiya finnar, perempuan kayak begitu di neraka. Banyak sekali hadis maupun ayat Quran yang justru menegur kita jangan beragama hanya selesai pada ibadah ritual, tapi ibadah muamalah. Mana yang ditunggu-tunggu oleh Allah, kita muamalahmu mana? Muamalah itu adalah kontribusi sosial. Ya, kerja sebaik-baiknya supaya yang kita kontribusikan bagi perusahaan itu lebih besar dari yang kita ambil dari perusahaan, itu adalah kontribusi sosial. Inti ajaran Islam mengenai kontribusi sosial adalah hadis Nabi yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau ajaran Islam mengajarkan kita supaya kita optimal memberikan manfaat kepada lingkungan dan jangan sekali-kali merugikan lingkungan. Jadi itu yang paling Allah nggak suka ketika kita merugikan lingkungan. Korupsi, kerja malas dan sebagainya itu merugikan lingkungan. Itu ajaran Islam, maka mestinya setiap muslim atau dari umat Islam mestinya lahir orang-orang yang mempunyai kreasi dan inovasi, menciptakan produk apapun, layanan dan sebagainya yang bermanfaat buat orang banyak. Nah, saya kasih PR lagi di sini yang menggelitik. Saya sering mengatakan, ini perenungan saya. Kalau Islam mengajarkan kepada kita supaya kita bermanfaat buat lingkungan, sebaik-baik kita adalah yang paling bermanfaat. Coba kita renungkan sekarang ini. Apa yang paling kita rasakan bermanfaat sekarang ini bagi kita, umat manusia atau kita sendiri? Ya mungkin pertama ini sekarang, kita nggak bisa lepas dari ini. Bermanfaat banget gitu, gadget. Gadget nggak bisa hidup kalau tidak ada listrik. Listrik juga bermanfaat. Kita tidak bisa kemana-mana kalau tidak ada kendaraan. Mungkin kendaraan nomor 3, mungkin komputer, mungkin dan sebagainya. Kalau dari segi services, layanan, mungkin internet. Sekarang kita tidak ada internet, luar biasa. Itu layanan internet bermanfaat sekali. Termasuk Gojek, termasuk yang segala macam. Itu layanan, services. Nah, ternyata ketika kita ranking mana yang paling bermanfaat 1 sampai 10, 1 sampai 20, 1 sampai 30, saya khawatir betul kita tidak menemukan satu pun inovasi dan produksi umat Islam. Gitu. Jadi padahal kita diajarkan untuk menjadi bangsa orang yang paling bermanfaat. Itulah artinya ada bagian-bagian tertentu dari ajaran Islam yang kita sekarang ini rada kececeran, mengakibatkan peradaban kita kececer. Bagian mana itu? Ibadah sosial. Nah, hadirin, karena itu sekali lagi saya mengatakan kita yang sudah terlanjur Allah takdirkan duduk bekerja di bank, apalagi bank syariah yang menjadi epicentrum ekonomi. Ekonomi akan menjadi epicentrum atau pilar peradaban kebangkitan Indonesia. Maka itu sama saja kita sudah diberikan amanah untuk dikasih kesempatan beribadah sebanyak-banyaknya di tempat yang sangat efektif, kira-kira gitu. Tidak ada pilihan lain kecuali kita serius dalam bekerja. Bayangkan misalnya, Anda telah diberikan kesempatan untuk beribadah ritual, dikasih kesempatan umroh atau pergi haji di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Bahkan bisa masuk ke Hijr Ismail, bahkan bisa masuk ke Ka'bah gitu misalnya. Tapi yang kita lakukan main-main di sana. Apalagi lebih parah lagi malah mencuri dompet orang di Masjidil Haram. Kira-kira betapa marahnya kira-kira malaikat kepada kita. Kira-kira gitu, ini orang kurang ajar betul gitu ya. Udah dikasih kesempatan untuk bisa berbanyak-banyak melakukan ibadah di masjid yang sangat baik, itu ternyata dia perlakukan sangat tidak kurang ajar gitu. Nah, sama kurang lebih kurang ajarnya menurut saya. Kita sudah diberikan kesempatan untuk kerja di bank, apalagi bank syariah, nyolong kira-kira gitu. Korupsi, itu marahnya malaikat kepada kita, hati-hati, yang luar biasa kira-kira gitu. Ini yang kita harus hati-hati. Jadi bekerjalah dengan integritas yang baik, dengan jujur, bekerjalah dengan kompetensi yang baik, kontribusikan segala kemampuan, ilmu kita, waktu kita, dedikasikan untuk perusahaan kita. Insya Allah dengan begitu Anda telah kontribusi bagi bank masing-masing, dan insya Allah Anda telah kontribusi untuk kebangkitan ekonomi peradaban Indonesia, dan insya Allah dengan begitu kita semua telah kontribusi bagi kebangkitan atau citra positif dari dunia Islam, karena Indonesia adalah bangsa muslim terbesar di muka bumi. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat